Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menurut adat Lamo Pusaka Usang, alif ado mim tajadi. Bismillah mulanya kalam rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun samula jadi. Ombak besabung, angin bapuhun. Mulia hati, lautan paham. Duduk lubuk akal, tapian jiwa. Duduk tegak dalam adab. Gerak-gerik dalam sopan. Lezat akal sempurna basuh. Penuh melaut kiro-kiro. Menimbulkan hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau bertimbun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat bersani syarak bersani kitabullah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. 50 tahun yang lalu, ibu saya berkata, "Nak, hati-hati berbuat baik. Karena hasilnya, karena niat baik, perbuatan baik, hasilnya belum tentu baik." Kini saya baru mengerti. Nasihat orang tua saya itu terbukti setelah 52 tahun. Karena saya pernah membantu teman sejawat. Saya berdaya upaya membuang tenaga dan keringat. Sehingga teman sejawat saya ini terhindar dari hukum yang menjerat. Kemudian berhasil kami mendorongnya ke puncak gunung yang tinggi. Sehingga datanglah pujian yang sangat banyak dari kanan dan kiri. Berkerumun orang datang mendekat. Tapi laju tacimu penonton yang bermartabat. Kini apa mau dikata? Takut kemana tempat lari. Berani tak ada tempat melawan. Nasib malang hidup terhempas. Gerak langkah selalu kandas. Duduk tegak laju tak gilas. Walau dilandas masih ditindas. Gagal dicaci maki, berhasil tidak akan dipuji, hilang tidak dicari, mati pun tidak akan ditangisi. Perahu hanyut, tak tumbuk napal, satang lapuk lapatah pulo, nasib talilik umpama hasam, sudah tabuang umpama hampo, badan hitam tegak di kelam, awak pendek duduk di lekuk, manolah tampak dek kantinan banyak. Baru tak lihat, tak ada
langit nan tinggi. Walau dulu teman sejati, kini bakadah langit tinggi. Begitulah hidup di bumi Melayu Jambi ini. Mano nan tinggi nampak jauh, nan gedang disuruh asak pakuo. Mano nan dibeli, kini lah banyak lusuh. Nan dipegang lah rusak binaso pulo. Karena balam bisa terbang, dek sayap ado terbangnya tinggi. Karena asam badan pasti terbuang, dek tetap hampo pasti dibuang kanti. Sejak saya mengundurkan diri secara sukarela dari LAM, saya mencoba berbakti kepada masyarakat atau rakyat Jambi pada umumnya. Karena di otak saya ini, di pikiran saya, masih tersisa ilmu hukum adat. Hasil penelitian saya selama 48 tahun. Hasil studi banding saya 6 provinsi dengan biaya sendiri tentunya, tanpa bantuan siapa-siapa, apalagi Pemda, tidak ada. Saya coba menghamburkan ilmu saya itu ke langit. Saya serakkan ke bumi. Saya semai di tengah masyarakat agar hukum adat Melayu Jambi yang kini sudah rusak berat, bak luka balung tinggal buek, dapat terobati dan sehat kembali. Itu tujuan saya. Maksudnya semoga anak cucu kita orang Jambi ini nanti bisa menuai kebenaran dan keadilan. Nah, itulah salah satu sebab saya keluar dari LAM, mundur secara teratur, ingin menjadi penonton bermartabat, agar saya bebas membumikan hukum adat Melayu Jambi ini tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa segan kepada teman-teman. Kalau di LAM dulu susah saya. Saya mencoba memberikan gelar, kawan bilang tidak sah. Macam-macam lah. Nah itu. Tetapi saya bumikan hukum adat secara ke langit tadi, benar-benar nasihat orang tua saya mengatakan, niat baik, perbuatan baik, tidak semuanya akan berhasil dengan baik. Saya tulis buku hukum adat di koran. Saya coba menguraikan tulisan tentang hukum adat di koran Jambi Independen. Apa yang terjadi? Ada ganjalan dari sana sini. Akhirnya saya menggagalkan. Saya beri gelar adat dulu sebelum keluar dari LAM. Saya keluar dari LAM tanggal 9 Desember. Karena ceritanya gini saya masuk LAM itu. Pada tahun 2006 saya dipanggil oleh almarhum Dr. Anus Haji Hasim Hanafi. Dia kepala Biro Ekonomi Pembangunan atau Paguyuban Hukum, tidak tahu saya waktu itu, tapi ada jabatan. Dia panggil saya ke rumahnya, datanglah saya. Apa dia bilang? Dr. Agus, kamu saya masukkan di LAM. Dia wakil ketua kalau salah saya. Persihat apa dia di LAM waktu itu. Kena orang baru mesda. Saya bilang tidak usah.
Apa bilang dia? Saya sudah tua. Entah berapa lama lagi hidup. Kamu masih muda. Kamulah pengganti saya. Dan kamu mengerti hukum adat, kata dia. Waktu itu saya menjadi hakim pengadilan negeri di Jambi ini. Karena saya pernah membaca buku kamu. Tidak ada orang dari Merangin yang menulis buku tentang hukum adat, katanya. Nah, begitulah ceritanya. Ini saya masuk. Selama 15 tahun saya di LAM, saya mengetahui hukum adat sudah rusak, tidak ada ahli hukum adat, tidak tahu orang bagaimana hierarki hukum adat, di mana hukum dasar adat, berapa pembagian hukum adat, yang pidana adat yang mana, yang perdata adat yang mana, yang hukum publik yang mana. Undang 20 beberapa pasal itu tidak ada yang tahu. Gelar berapa macam sudah nggak ada tahu. Nah begitulah macam-macam. Ini saya mulai bergelia memberikan gelar-gelar adat di kota Jambi, di Tanjung Barat, di daerah Mongotobo. Nah, meninggallah almarhum Hasim Manapi itu tanggal 29 Desember. Waktu itu saya ditunjuk dengan periode menjadi anggota LAM yang periode 2021 sampai 2006 itu menjadi ketua Puslitbang. Saya sudah merencanakan nanti akan saya usulkan tentang Agung 20 pemberian gelar itu ke saya. Tapi hari tanggal 9 itu Hasim Manapi meninggal dunia. Karena dalam hati saya tidak ada guna saya berada di LAM. Pada tahun 2011 juga pernah saya membuat pernyataan mau keluar, tapi gagal. Karena saya seperti betung sebatang di LAM. Nah, terakhir ada lagi petinggi-petinggi LAM mengatakan sesuatu yang sudah berlaku di tengah masyarakat itu tidak boleh diganggu-gugat lagi. Bilang saya kok hukum adat Jambi yang ada di tengah masyarakat itu sudah rusak berat. Itu. Dulu udah ada kakek nenek jadi pengantin. Sekarang kakak nenek jadi pengantin. Dulu udah ada orang berebut makan basintu sendok di atas udah ada. Makan beradat, yang tua dipatukan, yang muda dipemudakan. Dulu orang undang orang pakai cara serius nampan. Datang ketemu dengan orang yang diundang. Sekarang apa yang terjadi? Pakai belangko, undangan, teken tidak, diparap tidak, ditaruh di pagar, ditaruh di bawahnya. Nah kan itu sudah rusak. Nah maka saya usulkan untuk perbaikan tidak bisa. Akhirnya saya pas Hasim Manapi meninggal. Maka ketika saya di depan mayat Hasim Manapi setelah saya buka jenazahnya, betul dia meninggal dunia. Lalu saya berdoa semoga Allah mengampuni dosanya. Lalu saya katakan situ, 15 tahun yang lalu saya bawa ajak masuk ke LAM. Hari ini tanggal 9 Desember saya menyatakan diri keluar dari LAM. Tidak sanggup saya bilang. Saya ini pencinta hukum adat, tapi tidak bisa hukum adat dikembangkan melalui LAM. Maka itu saya berusaha dengan cara saya sendiri di luar itu. Nah, itu tanggal 29. Anehnya, pada tanggal 27 Desember setelah dikukuhkan, saya membaca surat dari LAM kepada ketua-ketua kota yang mengatakan gelar yang tidak melalui LAM, mekanisme LAM, tidak diakui keabsahannya. Saya bilang, Allahu Akbar. Surat ini sebenarnya kepada saya, menyalahkan saya tahu. Tidak lama kemudian, yang aneh lagi surat itu ditulis tanggal 27 Desember 2022. Tapi akhir Desember 2001, Januari 2001, surat itu sudah bersebar. Aneh, dari 2002. Januari 2002 surat itu tersebar. Berarti surat itu ditulis setahun kemudian, sudah berlaku hari ini. 12 bulan.
mendahului 12 bulan surat itu. Apa artinya itu? Saking tergesa-gesanya karena ada kebencian mengambang kepada seseorang, ada desakan keluarkan surat. Itu. Saya ingat tanggal 27 di tandaan Desember 2002. Padahal sebenarnya 27 Desember 2001. Jadi Januari 2002, surat yang bertanggal 27 Desember 2002 sudah beredar Januari 2002. Saya membaca, Allahu Akbar. Sesudah itu ada lagi saya tonton video. Ada oknum yang memberikan gelar begini. Itu tidak sah. Saya bilang, pakailah otak kita sedikit. Kenapa kita tidak pernah berpikir untuk kebaikan Jambi ini? Perda nomor 2 2014 bab 3 menyebutkan di situ tanah jasa, penghargaan dan gelar kehormatan. Di pasal 5 ayat 3 dikatakan, lam semua tingkat dapat memberikan gelar. Gelar apa itu? Gelar kehormatan, karena babnya berjudul itu. Gelar keturunan, gelar tanda gedang, gelar jabatan, gelar rajo, tidak dapat diberikan oleh lam. Kata-kata di situ pula, kata-kata dapat. Menurut ilmu hukum, kata dapat itu artinya fakultatif. Boleh iya, boleh tidak. Kalau mau segelar, silakan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kewajiban. Dan ingat, lam itu baru ada tanggal 19 Desember tahun 75. Sebelum tahun itu ribuan gelar di Jambi. Orang Jambi beribuan gelarnya. Di daerah Ngaol, tiap kawin diberi gelar. Kalau tidak jadi RT pun, jadi apa pun, tidak boleh orang itu. Di Jangkat, di Kabupaten Merangin, di Padang Kerinci, banyak orang memberi gelar. Kalau di kota Jambi, ya ada. Di Merobungu, saya pernah memberikan gelar anak ketua pengadilan negeri. Kawin. Tahun 1906, tahun 1996. Tahun 1996. Ada. Nah, tidak ada orang melalui lam. Kalau lam memberikan gelar silakan. Tidak ada yang melarang. Memang itulah bunyinya bab 3 pasal 5 bab 3 Romawi pasal 5 ayat 3. Perda nomor 5 nomor 2 2014. Nah, begitu. Nah, begitulah yang dikatakan oleh orang tua saya. Niat baik, perbuatan baik. Tidak semuanya berhasil baik. Saya memberikan gelar kepada masyarakat, kepada orang Jambi, supaya dia sah menjadi hakim adat. Orang Jambi ini, orang adat Jambi, mau oknum yang duduk di dalam atau di luar lam, tidak tahu dia peradilan adat itu sudah dihapus oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 DRT 51. Saya beritahukan, maksud saya jangan kita menyidangkan kasus, nanti kita ditangkap. Dibilang mengadakan peradilan di dalam negara, tidak ada aturannya. Mengadili, memeriksa, menjatuhkan hukum itu kewenangan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24 Undang-Undang 45. Kasus adat diadili oleh pengadilan negeri. Mau delik apa saja, pengadilan negeri, banding pengadilan tinggi, kasasi Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung ada hakim agung bidang hukum adat. Nah, di luar hukum negara, di luar sistem negara, negara mengakui ada peradilan perdamaian desa. Dengan syaratnya pemangku adat setempat yang menjadi ketua sidang. Hakim adatnya
hakim peradilan peradannya adalah orang Gedang. Hakimnya disumpah, saksi disumpah, begitu. Di mana diatur? Ada tokoh adat yang tahu. Kalau tidak ada saya kasih tahu. Pertama diatur dalam pasal 18 ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Saya mendirikan organisasi Dubalang Berpat Gedang Betujuh dan Ungu Sigi Supit Gading Damaipu. Saya daftarkan di Menkumham. Itu termasuk kesatuan masyarakat hukum adat. Itu yang memberi gelar. Nah, itu. Atau kedua, pasal 130 IS tahun 1932, zaman Belanda. Kita belum merdeka, saya belum lahir. Itu undang-undang, kalau kita bahasa Indonesia, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian pada tahun 35 diatur lagi dalam pasal 2 RO, Rechtelijk Ordonnansie. Itu juga undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian diatur dalam pasal 161 RBG atau hukum perdata. Kemudian diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Kemudian diatur lagi dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Itu dasarnya. Artinya peradilan perdamaian desa diakui oleh undang-undang untuk berlaku dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan negara. Hakim disumpah semua peraturan negara. Hakim adat tidak disumpah tidak benar. Saksi disumpah, saksi adat tidak disumpah tidak benar. Itu bertentangan namanya. Nah, itu yang saya memberi gelar kok diomelin orang. Saya menjadi narasumber keluar dari LAM. Menjadi narasumber di beberapa tempat. Di Pemda Kerinci sudah pernah saya. Di Pemda Tanyap Timur sudah pernah. Di Batanghari sudah pernah. Di Unja entah berapa kali. Kemudian di Win sering juga. Di Onbari pernah, di masyarakat di desa-desa, sampai pernah saya nginap di desa Bulu Kasap Batanghari. Bayangkan itu, malam di rumah kepala desa. Saya membumikan hukum adat agar masyarakat paham dengan hukum adat kami. Di kelurahan saya bentuk Dubalang Berpat Gedang Betujuh. Saya beri gelarnya, gelar Dubalang. Tiap-tiap desa, tiap kelurahan itu saya beri gelarnya. Rajo Depati, Demang Depati, Lurah Depati, Menjuang Depati, Permato Depati, Pendito Depati, Sultan Depati. Mereka dapat menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di daerah. Tapi gerak langkah saya apa ya? Semacam ada kebencian mengambang orang dengan saya. Saya heran juga buatnya. Pernah saya digagalkan. Ada surat Kejari menelpon saya. Sudah itu datang seorang jaksa ke rumah saya meminta saya jadi narasumber. Kemarin terpampanglah pamflet saya sebagai narasumber dari pembina Dubalang Berpat Gedang Betujuh tentang keadilan restoratif justice. Saya restoratif justice itu 30 tahun yang lalu saya sudah tahu. Mengembalikan keseimbangan yang terganggu karena satu kejahatan. Disalib orang. Tapi syukur juga lah. Orang yang menyalip saya itu kabarnya hafal Undang 20. Hafal pasal-pasal Undang 20. Hafal pasal-pasal KUHP.
Nah, kalau memang 24 karat ukurannya, alhamdulillah, saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Tetapi walau saya disalib, saya tidak pernah patah arang untuk membumikan hukum adat Jambi. Saya tetap berusaha. Cukuplah Allah menolong saya, karena saya niatnya baik. Saya tidak perlu bantuan dari orang lain, walaupun orang menggagalkan saya. Selama napas saya masih hidup, saya tetap. Saya ini sebagai anak desa yang hidup miskin itu sudah bosan saya. Saya coba melamar jadi orang kaya, sampai hari ini tidak pernah kesampaian. Dicaci maki saya, sudah kenyang. Jatuh di jalan licin, sudah jadi pengedang saya. Dijegal, disalib, di tikungan, sudah jadi sarapan saya. Sudah biasa menghadapi seperti itu. Kini tergilas, esok terhempas, sudah biasa saya. Lusa terkandas, laju ditindas, sudah saya rasa. Tinggal dilanas, jadi penonton bermartabat. Kini sudah saya coba. Insya Allah Tuhan akan menjaga saya. Sejak saya kecil, saya bukan saja berani mati, tapi saya juga berani hidup. Asal badan saya sehat, napas masih berhembus dengan baik, pikiran saya waras, saya tetap berusaha membumikan hukum adat melalui Jambi ini. Seperti air sungai, walaupun didam sampai ke langit sana, tujuannya tetap ke laut juga. Begitulah saya. Walaupun Anda halang saya, Anda hambat saya, tujuan saya membumikan hukum adat melalui Jambi kepada siapa yang memerlukannya. Walaupun organisasi lain tidak setuju, silakan saja. Maka melalui video ini, kepada para pembaca buku SGDI, KUHPA, dan PPD, hidup berpesan mati berumanat saya. Bumikan terus hukum adat melalui Jambi, walaupun saya tidak melihat lagi. Hari saya sudah senja, sudah pukul 5 sore, malam pasti akan tiba. Kalau saya sudah pergi dari bumi Jambi ini, jangan biarkan hukum adat itu pergi bersama dengan saya. Ingat, ketika saya dikuburkan orang, jangan suruh hukum adat itu ikut berkubur dengan saya. Tapi para generasi yang pembaca buku-buku saya ini, terangilah Jambi ini dengan hukum adat. Jangan bosan-bosan menyemaikan kebenaran dan keadilan, agar anak cucu kita nanti menuai kebahagiaan, hidup jayo, mati sempurna. Kita tahu hidup ini bukan pilihan. Kita dilarang berputus asa. Panjatkan doa, kuat usaha, kejar sampai dapat, cari sampai basuh. Walau napas bak nyawa ikan, nanida dicari dulu. Wahai anak muda-muda yang pencinta hukum adat, jeput marwah, jujunglah tuah. Awal berpijak mengukir kiprah. Tapak kenangan sewangi melati. Nuktah indah akan menjadi saksi. Tiada hari tanpa bakti. Prestasi tak boleh berlalu tanpa punya arti.
Walau selangkah belum maju, setapak pantang berbalik surut. Biar tak kubur tengah gelanggang, larang pantang balik pulang. Pantang juaro menjilat lidah, pantang harimau ngasak siung. Emas kuning, perak nan putih. Bukan karena jasa orang, bangga hati dalam kemiskinan, muko manjo dalam kesulitan, lebih berharga dari emas dan intan berlian. Itu pintu sayu. Semoga Allah berkenan mengabulkan. Saya menulis buku hukum adat. Sumpit Gading Dama Ipu Hukum Adat Pulau Jambi. Ketahuilah, Sumpit Gading Dama Ipu itu adalah kata kiasan dari hukum adat. Tidak ada orang tahu. Itu hasil penelitian. Senjata tradisional yang bernama Sumpit Gading itu adalah kata kiasan dari hukum pidana adat. Tuh. Dua, saya menulis KUHPA, Kitab Undang Hukum Pidana Adat, atau dikenal di Jambi ini Undang 20. 20 pasal. Tidak ada orang Jambi yang menghafalnya, yang hafal. Na'udzubillah. Yang membaca buku-buku saya ini, itu yang bisa hafal, membaca ini. Yang membaca ini, KUHPA, itu. Ada sini, ini buku saku. Inilah senjata kita menertibkan masyarakat Jambi. Ini peradilannya, peradilan perdamaian desa. Saya tulis ini. Peradilan adat sudah dihapus, ke orang Jambi tidak tahu, apalagi di LAM. Waktu saya di LAM 15 tahun, tidak tahu. Saya bilang, na'udzubillah. Sangkonya hukum adat, peradilan adat yang dulu masih berlaku juga. Syukur saja polisi tidak menangkap. Lebih parah lagi sekarang, ada lurah, ada kades, ada RT, ada pelanggaran. Kamu dukung 2 juta untuk pencuci kampung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya bilang. Nah itu. Saya berusaha membumikan hukum adat Jambi itu dengan berbagai macam. Dari samping menulis buku yang 3 ini, saya membuat YouTube Sumpit Gading Dama Ipu Channel. Itu ada 336 video di situ. Semua hukum adat. Hari ini, tanggal 11 September, YouTube saya itu sudah ditonton orang 79.193 kali. Kalau 79.000 itu 2% saja orang Jambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tulisan saya. Kemudian saya buat Facebook. Itu sudah ratusan judul. Facebook saya itu menguraikan hukum adat semua. Benar atau salah, nilailah sendiri. Karena hukum adat Jambi itu tidak bisa kita buat seperti hukum agama. Kalau hukum agama, iya, ada orang sholat subuh 4 rakaat. Dia bilang salah tuh Pak. Oh benar, salah Pak. Apa alat pengujinya? Ada hadis, ada Al-Quran. Kalau hukum adat gak ada. Tidak ada surat sepucuk Purbukalo dari orang hitam sampai hari ini tidak ketemu. Saya piagam Bukit Seguntang yang 9 pucuk itu. Saya hanya pernah membaca tulisan tangan. Saya minta dapat fotokopi, tidak mau. Salah seorang pasirah di daerah Merobungu yang punya salinan menjalin itu. Piagam Bukit Seguntang 9 pucuk. Cerano Siri Senampan itu berada di putusan yang nomor 9. Yang mengatakan Cerano Anggun Gagak Hinggap adalah simbol jiwa raga orang Melayu Jambi.
harus dipakai setiap prosesi hukum adat oleh pendiri provinsi, dimasukkan dalam Perda nomor 169. Sayangnya orang Elam, di luar Elam, tidak kenal dengan cara no sirih, malah kenal tepak sirih. Nah, saya mengatakan itu benci dengan saya. Saya menyuarakan yang benar itu benar. Walaupun pahit, walaupun bapak-bapak dan tokoh-tokoh ada benci semua dengan saya. Saya seperti inilah terus saya. Mau mati kayak besok, mau apa, tidak ada urusan dengan saya. Saya mengatakan dia benar itu benar, yang salah itu salah. Itu tujuan saya. Jadi, saya menjelang saya mati, jujur saja, menjelang saya mati, saya tetap akan membumikan hukum adat Melayu Jambi. Dulu pada 2017 atas izin lisan dari Bapak Hasib Kalimuddin Sam, saya buatlah Dubalang Berpat Gedang Bertujuh tentang penegak hukum adat. Sudah dibuat, kami daftarkan di Menkumham buat melalui pakai akta notaris. Nah, sudah itu lalu kami latih, kami beri ilmu pengetahuan, kami berikan gelar, kami lantik, kami potong kambing. Kami darahi Jambi ini meresmikan Dubalang Berempat Gedang Bertujuh dengan kambing, sepertinya kerbau. Awak dari mana dapat uang? Tidak ada. Itulah kambing, berat 20 kami sekok. Nah, kita bersaksi kepada Allah, mudah-mudahan Dubalang Berempat Gedang Bertujuh, Padang itu kami singkat, jangan sampai gading nama itu, Allah perkenankan kami. Lapor Pak Asip, Ketua Lam. Kantor di mana Pak Ustaz? Di mana kami kantor? Pak, udah di kantor aja, lantai Lam di atas saja. Maka pindahlah kami berkantor di sana. Itu mulai dari 2007. Nah, dari sanalah kami melatih orang. Ada mahasiswa yang kami bawa dengan izin Pak Asip. Workshop pertama tentang hukum adat itu dari Berangin, dari desa Kotornah, lebih 35 orang datang. Nah, Bapak Hasib Kalimuddin Sam yang memberikan kata sebutan, dihadiri oleh petinggi-petinggi Lam waktu itu. Nah, berhasil kami berikan sertifikat segala macam. Tetapi ketika saya mundurkan diri dari Lam, seolah-olah ada kebencian mengambang tokoh-tokoh Lam itu kepada saya, yang bernama MAC singkirkan. Apa yang terjadi? Kami tidak boleh berkantor lagi di Lam, di lantai 2 Lam. Kami diusir dari sana. Jadilah Dubalang Berempat Gedang Bertujuh anaknya. Tapi ingat, 40 tahun lebih Lam berdiri. Jasa kepada masyarakat, insya Allah banyakkan. Kami lebih 300 gelar yang kami beri kepada masyarakat. Puluhan desa yang telah kami beri Dubalang Berempat Gedang Bertujuhnya, sehingga mereka bisa menyelesaikan silang sengketa di tempatnya. Kasus-kasus apa saja. Yang lebih hebat lagi, di Rantau Badak, saudara Kasimin, kami bentuk Dubalangnya, kami berikan ilmunya, kami ini. Kemudian kami suruh, coba kamu tag sungai-sungai kamu sini. Bagaimana caranya membersihkan? Katanya, sudah puluhan tahun orang tidak makan ikan sungai di sini, Pak. Tidak ada udang, tidak apa, mabis. Nah, sekarang coba, saya bilang. Akhirnya mereka adakan rapat. Sekarang jernih airnya. Udang dan ikan banyak di situ. Artinya apa? Jernihnya sungai di Rantau Badak itu adalah jasa Dubalang Berempat Gedang Bertujuh dan Subit Gading Dama itu yang diusir oleh Lam berkantor. Tuh. Kami berjasa untuk rakyat. Tidak ada kaji kami. Kami berjasa untuk rakyat. Kalau saya mati hari ini, insya Allah buku ini akan membumi di Jambi. Kenapa? Apa yang saya uraikan dalam buku ini, Undang 20 segala macam, sesuai dengan akal sehat.
tidak sama dengan yang dikembangkan oleh LAM. Ini ada hukum adat Jambi juga, bukan saya membuat. Tapi cara saya mengemasnya sesuai dengan ilmu hukum, sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Nah itu. Sekarang coba lihat dalam buku daras. Apa yang dikatakan tikam? Pasal 1 tikam menuh. Tikam ialah menikam orang. Itu yang dilarang. Artinya nipa orang boleh, tidak dilarang. Ninju orang tidak dilarang. Menendang orang tidak dilarang. Menandu orang tidak dilarang. Membenamkan orang dalam air tidak dilarang. Mukul orang tidak dilarang. Itu artinya. Padahal dari hasil penelitian saya, wawancara dengan 104 pasirah dan mandako seperti Jambi ini, ditambah dengan mantan-mantan pasirah yang hidup tahun 70 dan 79. Yang dikatakan dengan tikam itu adalah penganiayaan atau bahasa Belandanya mishandling. Kalau bawa ke pengadilan melanggar pasal 351 atau 352 KUHP. Itu penganiayaan. Apa saja yang menyakiti hati orang, badan orang, itulah tikam. Terserah. Itu yang kami kembangkan di sana. Tapi sementara itu orang tidak setuju. Apa yang kami buat serba salah gitu. Nah, sehingga kami diusir dari LAM. Kemudian kami hanya numpang saja di tempat ketua. Nah gitu. Tetapi saya melihat di kota Jambi, di RT Bagan Pete, tertib. Kami bentuk dubalangnya, kami beri gelar, termasuk RT. Kemudian di Talang Bakung, kami bentuk, kami berlatih sampai ada anggota Babinsa menjadi dubalang. Ada perempuan jadi dubalang. Kami beri ilmunya ini. Mereka selesaikan kasus hukum adat. Nah, demikian juga di Merangin, di Bungu, di Tebo, di Sarolangun. Banyak desa-desa yang telah kami bentuk. Walaupun oknum-oknum tertentu tidak menyukai perbuatan kami jalan terus. Karena keuntungan bukan untuk kami, keuntungannya untuk masyarakat Jambi, bukan untuk Mutar Agus. Mutar Agus mau orang terima buku saya ini, tidak terima, tidak apa-apa. Begitulah hidup saya, miskin atau kaya, seperti inilah saya. Kalau saya mau kaya kan bukan sekarang saya cari duit. Dulu, waktu jadi hakim, saya kan berkeliling di Indonesia 33 tahun lamanya. Kalau saya mau cari uang yang saya cari. Ya Allah, waktu jadi hakim itu mudah, bukan sekarang. Sekarang kalau otak saya ini masih berguna untuk orang Jambi, saya belah otak saya kasih. Itulah yang ada isinya hukum adat. Saya tidak ada. Saya tidak pintar. Saya ajak orang berdebat. Tahun 2007, 2017, 2018 saya menulis 2 tahun berturut-turut di Jambi Independen yang sekarang dipermasalahkan oleh teman-teman oknum-oknum LAM itu yang diribut-ributkannya. Malah ada yang menyuruh menggugat saya, melaporkan saya. Ada gunanya lah, berpikirlah waras sedikit. Tujuannya apa, latar belakangnya apa, kan itu ada kausalitasnya hidup ini. Nah, gitu anunya. Saya mengatakan kepada masyarakat, apa yang saya terangkan itu adalah hasil penelitian. Bukan kehendak saya. Tujuan saya agar masyarakat Jambi ini mengerti hukum adat, sehingga anak cucu kita nanti bisa menerapkan hukum adat. Begitu. Itulah yang terjadi selama ini. Nah,
barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan, terutama oknum-oknum yang berpikir negatif tadi. Kalau tidak suka dengan saya memberikan gelar, sudah ratusan gelar. Tidak suka saya membentuk dalam berempat di desa-desa dan kelurahan. Tidak suka saya menjadikan narasumber, jadi narasumber di Pemda Kerinci, di Pemda Batanghari, di LAM, ya di LAM juga ada dulu, tapi dulu. Kemudian di Unja, di UIN, di masyarakat jangan dibilang lagi, terutama Tanya Barat. Di Tanya Barat itu memberikan gelar kepada 13 orang camat, memberikan gelar kepada ketua LAM, memberikan gelar kepada dosen, macam-macam. Anggota masyarakat ratusan yang kami beri gelar. Gelar itu kan ada 5. Gelar turunan, gelar gedang, gelar jabatan, gelar rajo, gelar kehormatan. LAM boleh memberikan gelar kehormatan, coba buka perda itu. Bab 3, pasal 5 ayat 3. LAM dapat memberikan gelar adat. Yang dimaksud gelar adat itu adalah gelar kehormatan, karena judul babnya gelar kehormatan. Ada saya mengambil kewenangan LAM. Nah, kalau tidak senang, ada tokoh LAM atau ada tokoh masyarakat atau siapa saja tidak senang dengan tindakan kami, tindakan yang kami lakukan di tengah masyarakat, menyebarkan hukum adat segala macam, silahkan gugat. Jangan gugat saya, gugat pasal 18 ayat 2B Undang-Undang 19 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada guna gugat saya. Kenapa? Di dalam undang itu disebut negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Memberi gelar adat hak tradisional masyarakat hukum adat. Menerima gelar adat hak tradisional masyarakat hukum adat. Memakai gelar adat hak tradisional masyarakat hukum adat. Mengadili perkara kasus-kasus pidana adat adalah hak tradisional hukum adat. Mengadakan sidang peradilan pada mesa hak tradisional masyarakat adat. Bagi orang Gedang yang menjadi hakim adat, menjadi hakim peradilan pada mesa itu hak tradisional hukum adat. Menghukum orang dengan memulihkan keseimbangan kembali, restoratif justice itu, hukum bangun, hukum pampas, hukum hak tradisional hukum adat. Anda usah gugat saya, gugat saja Undang-Undang 45. Jadi kalau memberi gelar dipersoalkan, ya Allah. Nah itu pengalaman saya. Kenapa saya sering menyebut LAM? Karena saya 15 tahun berada di LAM. Tiap rapat saya usulkan, Pak, cobalah kita belajar hukum adat. Saya pernah tahun 2011 disuruh Bapak Hasib saya memberi ceramah kepada seluruh ketua, wakil ketua, dan pengurus LAMSEK Provinsi Jambi di Kabupaten Kota, kumpul di Kambang sana. Kumpul di sana. Setelah saya paparkan pucuk Undang-Undang 5, hukum adat yang 4, kemudian pembagian hukum adat yang disebut dengan hukum adat bersensara, saya paparkan pasal Undang-Undang 20, semua bengung. Saya tanya berapa macam hukum bangun? Tidak ada yang jawab. Berapa macam ruko? Dan saya berapa macam fitnah? Dan saya menjawab. Berapa macam delik adat yang ada dalam ternak kanang malam muladang pegasiang? Dah aduh yang tahu.
Ada yang kata, ada yang kata tuh kalau ternak tuh bando tuh lah, bando, di nek dia, pakailah otak sehat tadi. Apa beda antara nutuh kepayang dengan nubuat tipian? Tidak ada tahu pun satu. Pantas hukum adat rusak di Jambi sehingga mau memberantas orang yang duduk mengintai gelap tegak mengintai sunyi, menjalin kasih sayang di tempat termang, menjalin cinta kilat di tempat sepi di Jambi ini, mulai dari kantor gubernur sampai ke lam tak terberantaskan. Di Taman Joglo tak diberantaskan. Ada pesta seks di hotel tak diberantaskan. Ada ayam kampung di kos-kosan tidak terberantaskan. Ada kumpul kebo di hotel tidak terdapat. Ada LGBT baru nih lagi. Nah, alhamdulillah. Tanggung jawab siapa itu? Tentu yang dibiayai oleh instansi, yang dibiayai oleh APBD. Kan begitu. Kenapa? Ini biaya sudah dikasih. Kenapa masyarakat tidak tahu hukum adat juga? Sampai hari ini tidak bisa memberantas adat. Tidak bisa memberantas segala kejahatan delik-delik masyarakat. Siapa yang salah? Nah, kita semua salah asuh. Saya dulu juga makan uang PBD itu. Nah itu. Jadi ketika saya memberi gelar adat dipersoalkan, ingat, gelar adat adalah perbedaan antara tokoh masyarakat dengan tokoh adat. Tokoh masyarakat ada profesor, doktor, insinyur, segala macam titel-titelnya masyarakat. Tapi kalau tidak ada gelar adat, ketika ada kasus adat, dia tidak boleh menjadi hakim adat. Karena apa? Karena kaidah hukum adat mengatakan kecil menamu gedang bergelar. Kalau orang adat ada gelarnya, gelar adat maksudnya. Itu bukan seloko, itu kaidah hukum itu. Nah, kemudian sekecil-kecil semantung beluka. Bila berbuah tanahlah gedang. Sekecil-kecil orang setelah nikah tanahlah gedang. Apa artinya itu? Dari mana dua ini nih? Satu, cik bernama gedang bergelar. Dua, sekecil-kecil semantung beluka. Dari mana dapat itu? Orang Jambi dapat. Orang Jambi dapat karena zaman lalu nenek moyang kita orang Jambi membuat gelar. Dan setiap orang nikah dikasih gelar. Sekarang kita mengatakan tidak. Itu persoalan. Ketika saya berada di LAM, saya melihat ratusan orang adat tidak punya gelar. Malah ada yang lebih dari 30 tahun duduk di LAM, zaman saya ya. Zaman saya sana itu. Lebih 30 tahun duduk di LAM, tidak pakai gelar. Sementara LAM memberikan gelar kepada tokoh-tokoh. Nah, saya mengusulkan kepada Pak Asif, Pak, kita kasih gelar orang ini, Pak. Semua ini kita latih dia hukum adat, cari profesor doktor yang pandai hukum adat. Nah, saya lah salah satunya, tambahannya saya bilang. Saya tidak pintarnya, tapi mengerti dikit-dikit baik, saya bilang. Karena saya mantan hakim, tahu-tahu lah dikit-dikit. Nah, tapi tidak terlaksana. Bisa diberi gelar adat melalui Agung 20 cuci kampung pemberian gelar sehingga dijalankan secara massal. Nah, itu juga lah niat saya tadinya ketika saya ditunjuk menjadi dalam pengurus 2001-2006 ini, saya ditunjuk menjadi ketua Puslitbang. Saya punya program, saya bilang saya akan mengusulkan sebelum ayam berkokok 2002, kan Desember anunya, pelantikannya. Nah, sebelum ayam berkokok tahun 2022, semua pengurus LAM, jantan dan betina, sudah menyandang gelar adat. Itu cita-cita saya. Tapi karena saya sudah lansia, umur sudah tidak
muda lagi saya keluar dari Lam, sehingga cita-cita saya tidak tercapai. Gitu. Tapi ingat, kalau seandainya orang Lam masih tidak punya gelar, tetap tapi sekarang itu selama-lamanya, maka kelak kita yang hidup hari ini akan dicaci maki oleh cucu-cucu kita orang Jambi ini, mengatakan kita duduk di Lam itu bodoh. Mokhtar Agus yang duduk di Lam selama 15 tahun itu bodoh. Gitu. Dikatakan itu bodoh. Tidak mengerti kecil benamo gedang bola. Sementara Lam memberikan gelar kepada orang lain. Cobalah kita pikir sedikit. Kalau orang pergi ke Mekah, orang tidak boleh mentahalulkan orang lain kalau dia sendiri belum tahalul. Orang tidak boleh membadal hajikan orang lain kalau dia tidak pernah belum haji. Nah, kalau orang tidak bergelar kok memberi gelar? Aneh. Mestinya semua anggota Lam sudah bergelar, baru Lam boleh memberikan gelar kepada tokoh, dan tokoh ini ada jasanya kepada pembangunan dan rakyat. Dan itu bunyi dan situ ada dua, kepada masyarakat dan pembangunan kedua. Kalau masyarakat saja tidak boleh, atau pembangunan saja tidak boleh. Jadi tokoh yang boleh diberikan Lam itu ada dua. Tokoh berjasa pada masyarakat dan pembangunan. Kalau tidak, bisa digugat Lam. Itulah sebab tahun 2015 dulu, ketika rapat di Hotel Ceria, saya mengajak Perda nomor 2 2014 itu banyak kekurangannya, saya bilang. Banyak mengekang Lam. Karena yang pergi ke sana dulu, ya maklumlah, saya tidak diajak, saya tidak tahu. Ada orang yang pintar dari saya. Saya enggak pucuk undangan 5 itu seluruh adat dalam perda itu. Masa pula perda berdasarkan suku adat? Saya geleng-geleng kepala saya. Kemudian ada lagi satu pasal yang mengatakan Lam kota, Lam kabupaten boleh menyelesaikan silang sengketa pidana atau perdata. Itu batal demi hukum. Itu kekuasaan kehakiman, kekuasaan Mahkamah Agung. Untung saja perda ini tidak dilapor ke Jakarta dan batal demi hukum. Paling tidak pasal itu batal demi hukum, tidak benar. Boleh menyelesaikan silang sengketa apabila ada undang-undang yang mengaturnya, bukan perda. Orang membuat peradilan ada undang-undang. Peradilan Perda Maesa ada undang-undang. Itu yang saya bilang tadi. Nah, jadi saya bercita-cita seperti tadinya. Sebelum ayam berkokok tahun 2002, anggota Lam, jantan dan betina sudah menyandang gelar adat. Nah, saya takut kelak akan dicaci maki oleh anak cucu. Saya 15 tahun di Lam. Nah, jadi itulah barangkali yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati bapak-bapak. Saya orang Jambi. Bapak orang Jambi. Tidak ada yang peduli dengan hukum adat Jambi kecuali kita orang Jambi. Tidak ada orang lain memperbaiki. Kok marah dengan saya? Kok benci orang Jambi dengan saya? Saya mengatakan ini dengan tengah adat. Kok benci? Saya tidak berdebat, tidak ada yang mau. Saya bukan pintar. Hukum adat Jambi sudah rusak. Mari kita berdebat, diskusi. Mana yang bagus kita bukukan. Mana yang tidak kita buang. Kita selalu mengatakan kecik berdamo gedang bergelar. Tapi awak ada bergelar. Menurut, kalau kita mau konsekuen ya. Kalau kita konsekuen, adat berseni sara, berdosa orang yang duduk di dalam tidak bergelar itu. Melanggar surat SOP. Surat 61 ayat 2 dan 3. Karena ayat Al-Quran mengatakan lima takulu malah taf'alun. Kenapa kamu katakan sesuatu dan kamu tidak mengerjakannya? Nah, ayat 3 dikatakan lagi sana tuh. Sangat dibenci di sisi Allah. Kata Allah itu. Kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakan. Kamu mengatakan kecil berdamo gedang bergelar, mana gelar? Aduh.
Kasih lah gelar, kok susah kasih gelar? Kasih gelar yang kok susah kok. Orang lain dikasih gelar. Anggota LAM ratusan tidak bergelar. Saya orang Jambi, Bapak orang Jambi, mari kita perbaiki Jambi ini. Saling tambal sulam. Jangan karena benci kepada MAC, hukum adat Jambi rusak, tidak diperbaiki, timbullah LGBT, timbullah pesta seks. Allahu Akbar. Jadi tujuan saya baik, tapi nasihat ibu saya mengatakan begitu. Nak, 52 tahun yang lalu, hati-hati berbuat baik. Karena niat baik, perbuatan baik, belum tentu hasilnya baik. Itulah yang saya rasakan saat saya berumur 75 tahun ini. Saya berniat baik. Saya tiap hari sibuk dengan menulis tentang hukum adat. Ada orang yang bertanya, ada orang minta ini. Saya coba tulis. Tapi ya itu tadi, saya ada semacam kebencian mengambang kepada MAC. Nah, sehingga timbullah bermacam-macam rumus lagi. Sekarang adat yang 4 dalam buku LAM yang lama itu sama dengan pendapat saya. Adat yang 4 itu adalah hukum dasar. Sama dengan Sumatera Barat, sama dengan di Aceh, sama dengan di Sulawesi, sama dengan di Riau. Ya, sepenelitian saya. Dulu buku Tambo Adat Minangkabau itu 30 saya punya. Hampir sama. Itu hukum dasar. Itu pun juga pendapat LAM pada menulis pada tahun 2001, 2009, lupa saya bukunya, hukum dasar. Tapi hari ini buku daras, sudah lain artinya. Lebih parah lagi, hukum daras itu ada undang 20 di situ. Profesor manapun tidak bisa melaksanakan undang 20 yang ada dalam buku daras. Itu yang diajarkan dengan SMA. Saya di mantan hakim 33 tahun jadi hakim. Tidak ngerti saya bagaimana cara melaksanakan itu. Entahlah kalau orang LAM bisa melaksanakan itu. Pasal 1 penipuan. Itu ada hukumnya. KUHP itu bunyi tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Ada perbuatan, barang siapa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan rangkaian kata-kata bohong, baru disebut penipuan. Nah, penipuan saja. Allah. Ini. Itu daras. Buku daras itu berapa juta biaya itu. Kan susah. Kalau kita ngomong lebih jauh kan kita dianggap memfitnah orang lah segala macam. Tapi itu bukti. Bagaimana saya tidak sorot? Karena saya la ilaha illallah saya baca di internet. Kok ada undang 20? Urutan adat yang 4. Yang saya tahu saya selama ini adat yang sebenar adat. Bukan adat terdahulu. Adat yang sebenar adat ini perbuatan yang berulang-ulang. Tapi objek perbuatan berulang itu sunatullah atas Rasul, bukan buatan manusia. Tuh. Yang kedua, adat yang teradat. Perbuatan yang berulang-ulang kepada sifat itu sunatullah juga, bukan buatan manusia. Jadi adat yang sebenar adat yang teradat itu sunatullah atas Rasul. Misalnya orang nikah, objek nikah itu sunatullah. Syarat nikah yang melekat pada objek. Ada saksi, ada wali. Inilah yang disebut teradat. Yang ketiga, adat yang diadatkan. Yang diadat itu kita yang membuatnya. Apa contohnya ini? Udah 20 nih, hukum bangun, hukum pampas, hukum dinas, segala macam diadat ini dibuat, diadatkan. Dibuatan manusia. Kalau adat yang sebenar adat yang teradat bukan buatan manusia. Tapi adat yang teradat, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan dan adat teradat itu buatan manusia. Adat yang teradat di dalam buku daras. Saya tidak ngerti saya. Padahal adat teradat itu adalah jati diri kita dalam bentuk sopan santun. Setiap orang diminta
berbuat baik, bersopan santun, nan tu dipatukan, nan mudah dipatuduh, nan tu dihormati, nan mudah disayangi. Kalau lewat depan orang, kita harus membungkuk, menghormati orang. Kalau ketemu orang, baca assalamualaikum. Kalau ke rumah orang, ketoklah pintu. Itu adat yang adat istiadat. Dia bentuk budaya. Dia bisa dihukum. Kalau kita ada orang tua lewat, sedang ngobrol, kita lewat saja di tengahnya. Bisa dihukum? Tidak, tapi kita tidak beradat. Kamu gimana sih orang sedang begini? Nah, itu yang disebut adat teradat. Nah, tapi sudahlah. Itu yang terjadi. Baik, saya mohon maaf. Dan maafkan saya yang sebesar-besarnya kalau menyinggung hati siapa-siapa saja. Demi Allah, saya tidak bertujuan untuk kebaikan, untuk yang buruk. Tapi saya bertujuan untuk baik. Mari kita membumikan hukum adat yang benar sesuai dengan akal sehat. Kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Agar generasi orang Jambi ini nanti di belakang kita mati. Hidup jayo, mati sempurna. Itu tujuan saya. Tapi kalau Bapak tersinggung, maafkan saya. Baik, sudah saya paparkan segalonan dape. Sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Kok adonan terlindung di balik daun, tinggal dia kunut bakal lamu. Bukan memelau pandai dileku. Bukan bakwa mandi bakumpai. Bukan basisi mandi ke laut. Kok jarang suku dituku. Kok hapat suku diturang. Kok bungkuk suku dilurus benar. Suku diuleh panjang. Di kampuh liba alam terkemang menjudahi. Tamat kaji kitab dilingkup. Tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketa sudah. Sah sama kita lunjurkan. Batal sama kita ampang. Terserah kepada ombak dan bersabung. Angin dan bapun. Di situ sisi telunggu tulang belambun. Yang tinggal untuk orang yang pandai-pandai. Titik air bisa batau. Orang sekapal duduk termenung. Dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut. Nan sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu. Padi sulit apo dimakan. Alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah salah. Dan segala yang salah, apa yang saya bicarakan itu adalah dari saya, Mukhtar Agus Soleh Besar. Saya mohon maaf sekali lagi dengan lubuk hati, dari lubuk hati yang dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.